Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini saya ingin berbagi perenungan kembali dengan saudara, ya, mau tentunya bersama-sama saya berbagi perenungan kasih karunia Tuhan. Nah, pagi ini saya mau merenungkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan merebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah bergerakkan segala yang benar di depan banyak saksi. Nah, ini sudah ya. Ayat yang kita baca ini sebetulnya bertabrakan atau bertentangan dengan pendapat, ya, adalah pendapat banyak orang. Dalam arti ada orang-orang yang menganggap bahwa keselamatan itu nggak perlu, ya, nggak perlu diupayakan, gitu. Kenapa? Karena keselamatan itu semata-mata kasih karunia, tinggal menerima saja. Saya setuju, saudara. Ya. Keselamatan itu tinggal terima. Keselamatan itu bukan kita terima oleh karena jasa perbuatan baik kita, apa yang kita berikan persembahkan sama Tuhan, enggak. Keselamatan itu semata-mata adalah karya kasih karunia, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ini jangan lupa, saudara, keselamatan itu gratis, cuma-cuma, tapi itu tiket awal untuk kita mengikuti sebuah perlombaan iman. Nah, tapi kalau saudara berpikir untuk ke surga itu hanya milik mereka yang tinggal mau menerima lalu malas-malasan, ya keliru. Ya, keliru benar. Jadi keselamatan itu baru tiket awal kita untuk bisa mengikuti sebuah perlombaan. Ya. Jadi orang yang sudah memiliki tiket belum tentu ikut perlombaan. Ya. Karena sesuatu hal dia bisa saja membatalkan keikutsertaannya, ya, sakit atau karena. Nah, jadi juga saya merenungkan ini di pagi hari ini, ya, di dalam ayat yang 11 itu dikatakan, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Ini saya juga pertama agak merenungkan, saudara. Kenapa? Ya karena bertentangan juga dengan pendapat banyak orang begitu. Orang selalu menekankan, ayo rajin ibadah, rajin ibadah supaya diberkati. Jadi seringkali konsep ibadah itu keliru, ya. Karena pengajaran juga keliru. Rajin ibadah diberkati, keliru. Bukan cara kita rajin ibadah diberkati, tapi ibadah itu justru seharusnya ibadah itu adalah bukti dari iman kita, bukti dari perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Makanya kita beribadah. Jangan ibadah untuk kejar berkat, jangan memberi untuk kejar berkat, jangan mengembalikan persepuluhan untuk mengejar berkat yang selalu katakan 30, 60 kali ganda, bukan. Tapi justru sebaliknya, karena kita sudah hidup dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, makanya kita tahu, kita sadar itu, kita memberi, saudara. Memberi semata-mata karena cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, dan kerinduan hati kita untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan. Di sini katakan yang pertama itu kejarlah keadilan, kedua itu baru ibadah. Nah, mengapa? Nah, saudara, mengapa? Nah, ini masalahnya, saudara. Banyak orang beribadah tanpa memperdulikan keadilan. Dalam arti pertama itu keadilan Tuhan, saudara. Mari kita ingat bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Maka seharusnya kita memandang keselamatan itu sebagai satu harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Yang kata firman Tuhan, kalau orang diperumpamakan oleh Yesus, orang menemukan kerajaan Allah itu, dia rela untuk menukar semua kekayaannya, semua apa yang jadi miliknya untuk mendapatkan harta kekayaan itu. Yang harta kekayaan yang dia rindukan, yang dia impikan. Coba kalau kita pikirkan, saudara, kalau orang itu menyukai sesuatu begitu, saudara pernah tidak perhatikan di lelang-lelang barang bekas, ya, bekas artis, bekas presiden atau apapun itu, ya, merchandise itu.
Itu kita bisa dapatkan di luar dengan harga yang bahkan yang konyol ya, konyol. Dan buat saya sebetulnya memalukan, ada artis yang jual sempak ya, celana dalam bekasnya. Laku berapa puluh juta atau berapa ratus juta itu. Ya, kenapa itu orang sangat ngefan ya sama artis itu sehingga bersedia memberi celana bekas dengan harga puluhan juta. Lah bayangkan kita bisa beli yang baru berapa kilo, berapa ton begitu ya. Nah, kan seperti itu saudara ya. Nah, jadi dia rela untuk menukarkan segalanya, bahkan rasa malunya juga, rasa gengsinya sudah. Orang kalau dengar orang kaya ini membeli celana dalam bekas, apa pandangan orang? Dia nggak peduli sudah, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apakah kita berani bersikap sama terhadap karya keselamatan Yesus di dalam yang kita sudah terima dalam hidup? Rasul Paulus katakan, aku melupakan semua apa yang belakangku, menganggap semua itu sampah, tidak berguna dibanding dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Apakah kita memiliki rasa adil itu? Sehingga kita bisa datang beribadah dengan rasa hormat. Ya, kagum akan kemurahan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tapi banyak orang bersikap tidak adil, beribadah, nggak diberkati marah. Ya, lalu ngeluhnya, saya udah rajin ibadah kok tidak diberkati, rajin berdoa kok tidak diberkati, rajin melayani kok tidak diberkati. Pernah ada orang marah-marah gitu sama saya, saudara, kasih tahu. Lalu saya bilang, berapa lama kamu sudah menyakiti hati Tuhan? Baru balik belum setahun aja udah ribut menunjukkan jasa. Lalu berapa lama kamu sudah menyakitkan hati Tuhan? Nah, kita ini sering sekali bersikap tidak adil. Kita itu tidak melayani Tuhan dengan baik, seringkali tidak mentaati Tuhan, tidak mencintai Tuhan, tidak mengerjakan apa yang Tuhan lakukan, tapi nuntut untuk hal yang kecil yang nggak berarti yang kita sudah lakukan. Tapi saudara jangan khawatir, kok nggak sendiri. Saya pernah melakukannya, pernah mengerjakan hal seperti itu. Saya pernah juga kecewa terhadap Tuhan. Tapi waktu saya mau menunjukkan jasa-jasa saya, Tuhan ngomong, kalau engkau bisa memperhitungkan jasamu, tidakkah aku bisa memperhitungkan pelanggaranmu? Lah, kalah kan? Saya sadar, saudara. Semua apa yang saya lakukan tidak berarti dibanding pengampunan yang Yesus berikan dalam hidup saya. Hal yang kedua, keadilan terhadap diri kita sendiri. Ada berapa banyak orang hari-hari yang tidak mau beribadah? Ya, ada yang takut kena COVID. Lah, takut kena COVID tapi kok keluyuran kemana-mana. Ke mall bisa, ke pasar bisa, ketemu teman bisa, cangkruan bisa. Tapi ke gereja tidak berani. Ya kan lucu. Nah, harusnya lebih percaya kalau di gereja itu ada pelindungan, keamanan, ya. Nah, harusnya kita tidak perlu khawatir kan kalau di gereja. Herannya orang lebih khawatir ke gereja kena COVID daripada orang ke pasar. Ya, padahal di pasar kita berinteraksi dekat dengan orang. Saya hari-hari ke pasar ketemu orang. Ya, ya kan begitu kan. Ya, tapi di gereja kita ibadah tiap minggu masih kita melakukan protokol kesehatan. Semua harus pakai masker di dalam. Cuci tangan, ya. Ya. Nah, juga kan kita berbicara tentang keadilan pada diri kita sendiri. Juga jangan ada orang yang hari-hari tidak beribadah karena merasa tertuduh. Karena merasa bersalah, karena begitu besar kesalahannya. Itu seringkali iblis itu menanamkan pemikiran seperti itu. Ngapain kamu ke gereja, kamu nggak layak? Ngapain kamu gereja ada dosa yang belum kamu beresin? Ngapain kamu ibadah, doamu tidak akan diterima oleh Tuhan? Hal-hal semacam itu yang seringkali iblis bisikkan, bahkan melalui orang-orang sekitar kita. Rajin beribadah, kelakuan masih kayak setan. Lalu hati kita tertuduh. Ingat, saat hatimu tertuduh, seharusnya engkau tahu, engkau percaya bahwa Yesus berdiri di sana dan dia katakan semua dosa kesalahanmu sudah lenyap di hadapanku, sudah dibuang ke dalam tubir laut yang berlilau. Aku tidak pernah mengambilnya, tidak mengingatnya. Jangan biarkan iblis mengingatkan itu, kembali menanamkan itu dalam pikiran saudara. Bersikaplah adil terhadap diri saudara. Ya. Yang ketiga, bersikap adil juga terhadap orang lain. Kita seringkali menghakimi, menghukuri orang lain. Kita merasa lebih benar dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang benar. Firman Tuhan katakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Kita semuanya orang-orang yang semata-mata mendapatkan kasih karunia Tuhan.
Kalau kita bisa bersikap adil, maka baru kita akan bisa beribadah dengan baik. Kita bisa mengerti, menghargai setiap pengorbanan Kristus dalam hidup kita, dan tahu bahwa semua apa yang kita kerjakan, setiap bentuk pelayanan kita adalah anugerah. Ya, adalah pelayanan yang diberikan oleh Tuhan yang agung. Satu pelayanan agung, ibadah itu satu pelayanan yang agung, sudah. Karena kita melayani Raja yang agung. Ibadah itu pelayanan yang agung karena kita ditugaskan untuk melayani Raja yang agung. Luar biasa. Ya. Nah, jadi kalau itu baru kita bisa beribadah. Harus ibadah kesetiaan. Ingat, ibadah itu harus disertai rasa cukup. Kalau tidak rasa cukup, orang tidak akan puas. Banyak orang tidak puas ke gerejanya, membandingkan dengan gereja lain. Wah, di sana alat musiknya komplit, WL-nya bagus, suaranya bagus-bagus. Loh, saudara, jangan cuma iri, jangan cuma cemburu, jangan cuma menyuarakan ketidaksukaan dengan apa yang dilakukan di gereja saudara. Bantu gereja saudara. Di sana bagus-bagus, alat musik bagus. Beliin alat musiknya. Belikan sound system yang bagus untuk gerejamu. Gimana mau bagus, biar suaramu bagus, kalau soundnya jelek, ya jelek juga suaranya. Jadi, kalau saudara protes bandingkan dengan gereja lain, apa yang tidak ada di gereja saudara, ada di gereja sana, datangkan itu. Berikan, kasih buat gereja. Baru ngomong soal ketidakadilan. Kita bisa lihat di gereja-gereja lain hal yang baik. Bawa pulang. Jangan yang dibawa pulang itu iri hatinya, cemburunya. Bawa pulang agar itu juga bisa terwujud di gereja saudara. Nah, saudara kan jadi berkat. Jadi jangan bawa uang saudara keluar kan, bawa uangnya ke dalam untuk membenahi, gitu. Ya kan? Ya, Tuhan. Ya, selamat pagi Bu Lois. Ya, kita harus setia di dalam beribadah di tempat Tuhan, di mana Tuhan menempatkan saudara. Tapi juga kita harus ingat bersikap adil. Kalau ada yang salah dari gembala dan pimpinan saudara, harus berani mengkoreksi. Tapi ingat, bukan menggurui loh ya, mengkoreksi. Ya, harus sudah mendampingi gembala saudara, memperbaiki apa yang salah. Jangan terus dikit-dikit ngambek pindah gereja. Jadi kesetiaan itu mendasari kasih, saudara. Orang bilang mengasihi tapi nggak setia, keliru. Orang mengasihi itu pasti setia, nggak peduli apapun juga. Saya banyak melihat saudara melayani banyak ibu-ibu, ya, istri-istri yang tersakiti. Tapi mereka setia, meskipun suaminya nggak setia, mereka tetap setia. Setia terhadap suami bukan, tapi setia terhadap tujuan Tuhan di dalam hidup mereka. Setia terhadap tujuan Tuhan. Saudara pakai sudah setia terhadap tujuan Tuhan. Ya Buddha Maris, setia terhadap tujuan Tuhan. Karena suami bisa mengecewakan kita, istri bisa mengecewakan kita. Tapi apakah Tuhan pernah mengecewakan kita? Tidak. Kita yang seringkali tidak mengerti rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bersyukur untuk para wanita yang berani menanggung penderitaan yang tidak seharusnya mereka tanggung. Orang bilang, bercerai aja gak apa, enggak. Mereka tetap setia. Setia terhadap tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Saudara. Ya. Percayai Tuhan. Istri saya selalu bilang di dalam cinta ada kepercayaan. Ya. Tapi saya selalu katakan jangan percayai saya. Saya seorang pria itu gak bisa dipercaya. Tapi percayailah Tuhan yang sudah memanggil saya. Percayalah Tuhan yang sudah mempertemukan saya dengannya. Tuhan selalu punya rencana. Jadi kadang-kadang semua berjalan tidak seturut dengan kehendak hati kita, keinginan kita, kondisi kita. Nah, di saat itulah kita harus terus berani setia dengan tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau sudah memiliki kasih, pasti kesabaran akan menyertai. Kesabaran itu bukan berarti tidak boleh marah, boleh saja. Tapi jangan biarkan kemarahan itu menggelapkan mata hati saudara. Lupa siapa yang di depannya, lupa dengan tujuan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan,
kita akan mengerti rencana tujuannya dalam hidup kita. Kita akan bisa sabar dalam kemarahan, sabar dalam kejengkelan, sabar untuk menantikan setiap rencana dan kehendak Tuhan, ya. Dan kelembutan. Nah, kelembutan ini tidak bicara soal yang lemah lembut. Saya itu nggak bisa kalau ngomong lemah lembut. Kadang-kadang bisa juga ya. Tapi kelembutan bicara hati seperti Musa. Hati yang terus berani untuk memberikan kata maaf. Hati yang terus berani untuk memberikan pengampunan. Hati yang terus berani untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berubah. Tidak ada perubahan yang terjadi secara instan. Kau tidak akan mungkin melihat suami, istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu berubah hari ini. Tidak. Semua butuh waktu. Dan itu semua butuh keadilan, butuh kita untuk setia beribadah, butuh kesetiaan untuk menantikan janji Tuhan, kasih, ya, yang dasar, dan itu dasar dari segala sesuatu, ya, kesabaran dan kelembutan. Ini semua modal untuk bertanding dalam sebuah pertandingan iman yang benar. Saudara, rebutlah hidup yang kekal. Ada banyak orang hari-hari ini gugur iman, saudara. Kenapa? Karena dia tidak dipersiapkan untuk sebuah pertandingan iman. Mereka diajar dengan dasar pengajaran yang keliru. Ikut Tuhan semua akan baik-baik saja. Ikut Tuhan tidak ada masalah. Yang penting rajin ibadahnya. Yang penting rajin memberi untuk gereja saja. Yang penting rajin untuk membantu pekerjaan Tuhan saja. Tidak dipersiapkan untuk peperangan pribadi. Tapi saya ingin menyadarkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mempersiapkan untuk sebuah peperangan. Dan Tuhan akan memberimu kemenangan. Jadi hari-hari ini dalam peperanganmu masing-masing, di dalam setiap masalah, pencobaan, pergumulan yang kau hadapi, mari peganglah hal ini. Ya, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam pimpinan Roh, di dalam penyertaan Yesus Kristus. Bersyukur. Terima kasih. Selamat pagi. Saya tidak janji besok, tapi kalau Tuhan izinkan kita bertemu besok kembali, kan begitu ya. Soalnya kadang yang janji udah ditepati, ada apa capek enggak gitu. Tapi saya mau belajar untuk terus konsisten setiap pagi menyapa saudara Senin sampai Sabtu, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya sepanjang hari ini Roh Kudus akan menuntun, menolong saudara, sehingga kemanapun kita pergi kita akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan kita akan berhasil, dan semua apa yang kita jamah boleh menjadi berkat. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sehat.